Ketika kita merasa stuck, apa sih yang sebaiknya dilakukan? Kali ini aku akan berbagi menggunakan metodenya Feng Shui. Jadi di Feng Shui itu kan ada 3 prinsip yang paling dasar. Prinsip yang pertama, segalanya itu harus energi balance. Nah, energi balance yang dimaksud di sini kan kalau di Feng Shui dia itu ada kayu, logam, air, api, sama metal. Jadi harus balance. Kemudian yang berikutnya, tidak boleh ada yang namanya objek tajam, karena mereka percaya bahwa objek yang tajam ini bisa melukai si pemilik rumah. Kemudian yang berikutnya itu harus flowing atau tidak ada yang stuck. Nah, jadi udah pasti kan masalahnya di mana di situ ya. Jadi kalau di rumah biasanya kita nggak boleh ada pintu yang ditutup atau mungkin barang yang menumpuk di sudut ruangan. Intinya udara itu harus bisa berputar, tidak ada yang nyetop kayak gitulah intinya. Pokoknya harus berputar, mengalir tanpa ada yang membendung. Biasanya yang dianjurkan itu adalah declutter atau mengurangi barang-barang yang tidak kita gunakan lagi. Anyway, halo semuanya, namaku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngomongin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Jadi ternyata badan manusia itu juga memiliki 5 elemen seperti di Feng Shui itu ya. Jadi kita mulai dari unsur kayu yang diwakili oleh organ yang namanya liver. Nah, liver ini biasanya akan memproduksi perasaan marah dan juga gundah. Kemudian yang berikutnya itu adalah fire atau api yang diproduksi atau diwakilkan oleh jantung kita. Nah, jantung kita ini sering sekali memproduksi perasaan joy atau perasaan senang, kemudian juga perasaan shock. Jadi tergantung apa yang kita pikirkan atau event-event tertentu yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya, elemen tanah atau earth itu diwakili oleh spleen atau limpa kita. Biasanya perasaan yang dihasilkan dari limpa ini adalah takut yang berlebihan sama nervous. Nah, kalau kita nggak balance di energi tanah ini, biasanya kita memiliki masalah seputar digestif ya, atau pencernaan. Jadi setiap sehabis makan biasanya ulu hatinya sakit, atau mungkin perutnya kembung, atau mungkin merasa nggak nyaman, sakit, kembung sekali, kayak ada anginnya, kayak kalau ibaratnya kalau misalnya maaf ya, kentut baru merasa nyaman. Nah, itu biasanya orang itu menyalahkan makanannya ya, padahal yang sebenarnya itu adalah perasaan kita nggak balance, terlalu sering kita merasa khawatir tadi. Selanjutnya adalah unsur metal. Hal ini diwakili oleh paru-paru kita. Biasanya perasaan yang dihasilkan dan nyangkut di sekitar sana itu adalah duka cita dan juga kekecewaan. Nah, buat teman-teman yang punya atau sering sekali berduka cita atau dikit-dikit kecewa, dikit-dikit ngambek kayak gitu, biasanya arahnya nanti ke penyakit yang di seputar paru-paru ya, dari mulai asma atau mungkin susah pernafasan dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah unsur air, organ yang mewakili namanya ginjal. Perasaan di seputar ginjal atau yang dihasilkan atau yang terperangkap di ginjal itu adalah panik dan juga takut. Nah, yang kedua itu adalah tidak boleh ada yang namanya benda tajam. Sekarang lagi ngetren semua orang ya, artis-artis di Hollywood biasanya mereka menggunakan claw untuk kukunya itu. Jadi yang panjang kayak cakar binatang buas kayak gitu ya, claw style. Karena mereka kan menyimbolkan sesuatu kan. Teman-teman pasti tahu sendiri simbolnya apa kalau dengan segala sesuatu yang berhubungan. Nah, intinya kalau di Feng Shui itu tidak disarankan. Jadi sebaiknya kita pun tidak perlu meniru-niru hal tersebut karena nggak baik ya. Dia energinya itu akan menusuk-nusuk, merusak hubungan, merusak perasaan, menusuk pokoknya. Intinya nggak baik. Bahkan yang lagi ngetren itu, kuku-kuku itu pun tidak disarankan untuk dilanjutkan trennya karena banyak orang yang go blind atau buta karena nggak sengaja aja sih dia garuk wajah, tapi karena kukunya sangat tajam langsung wek. Nah, banyak juga orang yang menggunakan baju yang mungkin tajam-tajam atau potongan rambut yang misalnya potong sharp tajam kayak gitu. Terus mungkin menggunakan anting-anting yang tajam, kalung yang tajam. Intinya dihindari. Jadi mungkin ya buat teman-teman ngelihatnya oh style nih lagi ngetren lagi. Padahal sebenarnya segala sesuatunya itu harus diperhatikan. Misalnya warna pun sebenarnya ngaruh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah,
Untuk saat ini aku nggak bahas warna dulu, tapi aku akan ngebahas yang tajam. Jadi dihindari aja dulu, jangan pakai yang tajam-tajam, apapun itu, maupun itu dekorasi lah, anting-anting lah, potongan rambut, kuku. Dan selanjutnya itu adalah harus flow atau mengalir secara lancar segalanya. Nah, biasanya nih kalau kita ngomongin stuck kayak gitu ya, stuck itu apa? Stuck itu tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena jam pack. Jam pack itu apa? Padat. Nah, yang padat itu apa? Kalau kita sebagai manusia, yang padat itu ya semuanya, baik itu mungkin toksin di badan. Jadi nanti aku bahas tentang mind, body, and soul, ya kan? Karena kita kan terdiri dari 3 unsur itu. Kita mulai dari mind kita dulu. Jadi kita sebaiknya itu mengadopsi kebiasaan hidup yang namanya mindfulness. Mindfulness itu apa? Mindfulness itu adalah kemampuan dasar manusia untuk bisa hadir sepenuhnya, seutuhnya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya bereaksi dari sekitarnya. Jadi kita lebih sensing, not reacting. Caranya bagaimana? Jadi kalau misalnya mind kita itu full, otomatis kan banyak yang dipikirin, banyak yang ditaruh di otak ya. Kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut dan harus di-declutter. Declutter itu kan harus dibersihkan. Nah, cara yang paling gampang itu adalah dengan cara journaling. Ketika kita menuliskan apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang ada di pikiran kita di kertas, kita itu lebih nyaman bisa ngeliat. Ibaratnya kalau komputer itu kalau banyak yang kebuka programnya, itu kan komputernya nggak bisa jalan secara lancar. Dia akan jam, stuck gitu kan. Bahkan mungkin kita udah klik-klik escape, dia nggak akan ngapa-ngapain ya, pokoknya freeze gitu aja kan. Stuck sama manusia juga kayak gitu. Jadi sebaiknya kita close atau kita tutup satu persatu aplikasi yang kita buka banyak sekali di dalam komputer kita itu kan. Nah, kalau komputer kita di otak ini, itu kan kita nggak bisa nggak ngerti kan, karena dia kecepatannya itu sangat cepat dan kita nggak bisa ngelihat, kita bukan orang di luar dari diri kita sendiri. Kecuali teman-teman bisa melakukan hal itu, keluar dari outside the box, ngelihat ke dalam diri kita sendiri, biasanya ini levelnya udah beda ya. Untuk level kesadaran aku bilang, kalau teman-teman udah berada lebih di atas lagi, dimana apapun yang terjadi itu karena dirimu sendiri, itu biasanya lebih gampang untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dari orang yang ketiga. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih belum bisa, cara yang paling gampang itu ya tadi tuh, journaling, ditulis semuanya di kertas. Jadi ketika kita melihat masalah kita di mana, itu rasanya lebih ringan, itu satu. Jadi kita bisa coret satu persatu kalau memang sudah ada jalan keluarnya. Kalaupun tidak ada jalan keluarnya, kita bisa balik lagi besok. At least nggak terlalu banyak yang dipikirin, itu satu. Terus yang kedua, kadangkala ketika kita tuangkan di dalam kertas, tidak menakutkan seperti apa yang kita pikirkan. Jadi kalau dipikirin itu kan segalanya serba lebay gitu kan. Tapi kalau kita tulisin di kertas, mungkin besoknya kita lihat, kita akan ketawa sendiri kok. Kita akan mikir, ya ampun aku segitunya sih lebay banget gitu pikirannya. Intinya cobain aja journaling. Journaling itu bukan scripting ya. Journaling itu juga bukan curhat. Dia lebih kayak alat bantu kita untuk mengontrol sehari-harinya kehidupan kita tuh seperti apa, cara kita berpikir. Nah, cara kita berpikir itu kan penting ya. Ini tidak diajari dari kita kecil. Kita nggak diajari sama orang tua kita untuk gimana sih caranya berpikir. Untuk saat ini, kebetulan aku punya anak kecil yang masa-masanya sangat bagus untuk alam bawah sadarnya masih bisa dibentuk. Aku selalu mengajarkan atau mengarahkan bagaimana dia cara berpikirnya. Jadi istilahnya, kalau kamu bisa mikir yang baik, kenapa kamu pilih yang jelek? Misalnya kalau dia lagi nangis kayak gitu kan. Nanti aku jelasin juga bahwa efeknya kalau kita berpikir jelek itu sama aja kita meracuni diri kita sendiri, karena kita menghasilkan hormon ini itu, nanti organnya akan breakdown satu persatu. Pokoknya aku begitu sama anak-anak. Cuma kalau sama teman-teman, journaling aja, ditulis semuanya. Nah, selanjutnya untuk badan sebaiknya itu detox, karena mungkin teman-teman nggak tahu ya, yang nama setiap kali kita makan sesuatu, makanan itu mengandung informasi kan. Nah, informasinya itu tergantung dari makanan apa yang kita makan. Misalnya, makanan yang kita makan itu adalah binatang. Dia itu memiliki DNA yang berbeda. Apalagi kalau binatangnya itu mungkin GMO, jadi nggak murni, nggak natural.
Nah, terus belum lagi nanti mungkin ada serempahnya, dididudu. Semakin dia complicated makanan yang kita makan, semakin lama kita memprosesnya. Ibaratnya data yang masuk itu banyak sekali dari makanan itu. Nah, itulah kenapa badan kita menggunakan banyak sekali energi untuk memproses makanan yang ribet, istilahnya kayak gitu. Itulah kenapa biasanya disarankan untuk mungkin puasa dulu. Kalau kita merasa stuck ya, itu karena kita nggak punya tenaga buat memanifestasi, kita nggak bisa lihat opportunity, jalan mana yang terbaik yang akan kita pilih. Jadi sebaiknya badannya itu diistirahatkan dulu dengan cara berpuasa. Puasanya apa terserah, tergantung kepercayaan masing-masing. Atau kalau bisa, misalnya aduh aku nggak bisa kalau puasa, makannya itu dipersimple aja, jadi nggak terlalu banyak macamnya atau nggak terlalu complicated. Semakin langsung dari alam semakin gampang. Nah, kemudian disarankan juga untuk flow, kan kita tadi ngomongin flow ya. Jadi kalau kita udah toksin segala sesuatu yang susah dicerna keluar, udah bersih, detox, kita harus olahraga juga. Olahraganya itu jangan yang berat-berat juga, yang lebih ke flowing. Flowing itu mungkin seperti yoga flow yoga, mungkin menarinya ini bukan yang kayak di TikTok itu juga ya. Kalau di TikTok kan yang biar keren-kerenan gitu kan. Menarinya itu sekedar seperti menggerakkan badan yang terasa nyaman. Jadi kalau misalnya kelihatannya culun, wagu, jelek, nggak bagus, nggak masalah. It's for you. It's not buat impress orang lain atau membuktikan sesuatu ke orang lain. Bukan. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain. Intinya harus balik ke diri kita sendiri ya. Stop mikirin orang lain, apa yang mereka pikirin. Fokus ke diri kita sendiri. Kita dansa biar badan kita enak, biar energi kita flowing, karena life energy love to move, right? They like to move and dance. Dan rasanya enak loh, cuma gerak gitu aja, nggak usah yang heboh-heboh. Bisa juga jalan cepat, hampir seperti lari. Intinya jangan dibikin stres badannya, atau berenang juga itu bagus. Buat tambahan bisa juga mengkonsumsi blue solar water. Jadi dia itu adalah air yang kita taruh di dalam botol yang berwarna biru yang sebelumnya kita paparkan terhadap sinar matahari. Berapa lamanya terserah, semakin lama semakin bagus. Jadi sinar matahari itu akan ngasih charge energy force ke dalam air itu yang fungsinya bisa menghapuskan atau membersihkan kita dari amarah, terus trauma dan lain-lain. Jadi teknik ini adalah bagian dari Ho'oponopono yang merupakan cleaning tool. Cleaning tool itu alat buat bersih-bersih. Jadi kalau Ho'oponopono itu kan, nah by the way yang ketiga untuk membersihkan soul kita biar nggak banyak unek-unek energi, emotion dan lain-lain yang terperangkap di sekitar etheric body kita, atau badan yang tak terlihat, badan yang hanya berupa sinar atau cahaya ya, bisa menggunakan Ho'oponopono. Nah di Ho'oponopono itu dia menggunakan cleaning tool, salah satunya adalah blue solar water atau air tadi yang dimasukin ke dalam botol berwarna biru, tapi tidak boleh ada logamnya, metalnya atau plastiknya. Jadi harus gelasnya kaca, tutupnya itu kayu biasanya. Kalau aku pakai tutup bekas untuk wine, jadi dari cork ya kalau bahasa Inggrisnya, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya apa. Nah kemudian teman-teman bisa mempraktekkan yang namanya Ho'oponopono untuk membersihkan soul kita ya, jadi erase everything. Nanti aku akan ada video khusus buat itu. Atau bisa juga dengan menggunakan meditasi. Semakin sering kita bermeditasi itu semakin baik. Dia juga akan membantu meng-clearkan pikiran kita. Dia juga akan membantu kita untuk connect sama higher self atau sebuah energi yang jauh lebih tinggi, lebih cepat dari kita, yang tahu segalanya apa yang terbaik buat kita. Jadi gini, biasanya orang kalau mengambil jalur dalam kehidupannya dia ya, misalnya gini, 3 tahun yang akan datang ke depannya nih, kan banyak sekali yang akan terjadi. Jalur yang dipilih itu ada 10 misalnya. Dari mana kita tahu jalur yang terbaik buat kita? Nah, kalau kita yang menghadapi atau berada di posisi saat itu, saat ini di dalam bumi, kita kan di dimensi 3 aja nih, dimensi saat ini sekarang. Kemana kita akan pergi, kita nggak akan bisa ngeliat. Tapi seandainya kita bisa, ibaratnya kita main game nih, keluar dari gamenya itu, permainan itu, menjadi orang playernya itu, menjadi manusianya yang memainkan programnya itu, kita akan tahu kan, oh aku sebaiknya belok kanan nih, ambil jalur yang di kanan karena banyak koin-koinnya, koin-koin emasnya. Kalau di kiri mungkin aku berujung kematian, misalnya banyak jebakannya di sana.
which is by the way it is in your life right now, harus bagaimana? Gimana caranya kita tahu? Ya itu tadi, kita harus connect sama pemain yang di luar tadi ya, yang di komputer itu, yang tangannya megang keyboardnya itu, untuk kasih tahu ke kita yang berada di game itu, diarahkan, oh ke kanan nih, kalau ke kanan kamu bakalan yang sukses. Anyway, aku harap videoku ini nggak membingungkan buat teman-teman yang penasaran tentang gimana caranya untuk connect sama higher self atau maha segala maha itu, karena semua orang bisa say. Caranya yaitu tadi, unstuck dulu, jangan bikin macet-macet, flow, death of, healing. Nanti dari sana otomatis bakalan lebih sensing, intuition bakalan nyala, dan kalian bakal menjadi orang yang sukses. Amin. Aku harap semuanya menjadi orang sukses. Thank you. I love you and see you next video. Bye for now.